Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap sehat ya. Ayo ucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan kami boleh melihat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Sekarang Tuhan berkati pagi hari ini kami mau duduk sebagai seorang murid. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau mengajar apa? Buka telinga kami ya Tuhan. Buat kami paham dengan suara hati Tuhan, agar kami mau berubah, agar kami mau berbuah. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Wow. Tema kita pagi hari ini adalah hati-hati dengan suara iblis. Ya, saudara, dalam hidup ini hanya ada 3 suara. Ya, suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis. Kita pernah membahas ini, tetapi pagi hari ini saya yakin Tuhan akan mengingatkan kembali. Suara apa yang terdengar di telinga kita? Buka kitabnya, saudara, di Lukas 21. Ya, nasihat untuk berjaga-jaga. Penting sekali Anda dan saya berjaga-jaga hari-hari ini. Ya, karena namanya suara, kita harus punya kemampuan untuk membedakan ini suara Tuhan, suara diri sendiri, atau suara iblis. Anda dan saya harus punya kemampuan untuk bisa membedakan semuanya itu. Ya, coba ayat yang ke-34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Perhatikan ya, jagalah dirimu. Ini ada perintah untuk menjaga diri. Jadi jangan buru-buru kalau misalkan nih, kita mengalami tekanan kehidupan, kehancuran itu, lalu kita mengatakan Tuhan sedang menguji saya. Ntar dulu, gak semua-semuanya itu dari Tuhan. Nah kalau kitanya yang gak jaga diri, ya tetap salahnya pada kita. Jagalah dirimu, itu adalah perintah Tuhan. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu hal yang pertama kali biasakan miliki sikap hati yang benar. Minta ampun sama Tuhan. Ya. Miliki sikap hati yang benar, minta ampun. Bukan protes. Loh kok Tuhan buat keluarga saya hancur? Loh kok Tuhan buat karir saya hancur? Biasakan enggak protes. Ya. Koreksi diri itu jauh lebih penting, saudara. Tuhan itu suka sekali terhadap umatnya yang mau koreksi diri. Itu tipe rendah hati. Tuhan suka orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Kalau salah ya salah aja sudah. Jadi dikatakan jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan, kalau ada perintah jagalah hati, jagalah diri gitu ya. Setiap kalimat perintah dari Tuhan, perhatikan dan lakukan. Sebab, jika tidak, kita akan menghasilkan seperti pohon ara. Jadinya kayak pohon ara yang tidak menghasilkan apa-apa. Perintah jagalah diri, itu adalah keputusan. Ya, perintah Tuhan, tapi kita berkeputusan mau melakukan atau tidak. Tuhan nyuruhnya apa? Menjaga diri dari apa? Lihat loh, supaya hatimu. Urusan hati kalau nggak beres, saudara. Urusan hati kalau nggak beres, akan menyebabkan cara kita hidup itu berantakan. Makanya seringkali saya katakan kepada semua orang, termasuk saya punya komsel, saya punya keluarga, urusan hati itu cepet-cepet beresin. Karena kalau hati kita tuh berantakan, banyak sampah, banyak luka, banyak apa saja dalam hati, perilaku karakter itu udah pasti akan pengaruh, saudara. Pengaruh. Penting sekali ya, saudara. Ayo beresin. Perkara sampah di dalam hidup cepet-cepet beresin. Sebab jika tidak akan mempengaruhi cara kita bicara, cara kita berpikir, cara kita berperilaku, akibat dari apa toh? Banyaknya sampah yang ada di dalam hati.
Keputusan-keputusan salah yang seringkali kita lakukan karena termasuk apa toh? Ini loh urusan hati nggak beres-beres. Orang memilih bercerai karena apa toh? Hatinya nggak beres. Orang milih utang, misalkan mau pinjem apa saja, pinjol kah, gesek kartu kredit lah apa, urusannya apa toh? Hati nggak beres, hatinya nggak beres. Semua selalu berawal dari apa toh? Hati. Ribut sama teman, iri sama kekayaan orang, itu kan karena hati toh, hatinya nggak beres. Dikatakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Hari-hari ini lihat ya, orang udah rasanya tuh udah cari kekayaan itu udah, wah terserah lah pokoknya yang penting bisa makan, yang penting bisa apa, mau caranya kayak gimana pun, udahlah terserah mau korupsi lah, mau mencuri, mau membunuh, mau apa saja. Semua itu tergantung dari hati. Keputusan-keputusan untuk melakukan dosa itu semua tergantung dari hati, saudara. Dikatakan supaya itu gak syarat pada pesta pora. Orang pergi ngerokok, orang pergi ke karaoke, ke dugem gitu ya, mau mabok, mau narkoba dan lain sebagainya itu, semua selalu berawal dari hati. Karena kalimatnya udah bener banget. Supaya hatimu tidak syarat terhadap pesta pora. Mau bikin tanda tangan palsu, Anda mau menipu klien, semua tergantung dari isi hatimu. Makanya pentingnya beres ini hati. Beres. Kalau hati kita beres, pikiran kita beres, gak akan gampang terpengaruh dengan istilah pesta pora. Hari-hari ini banyak banget orang pengen kaya, pengen hidup sukses, pengen posisi tinggi dalam pekerjaan dengan cara yang tidak baik. Hatinya udah pasti gak baik. Apalagi dikatakan gak cuma pesta pora, kemabukan duniawi. Termasuk pagi-pagi kita gak mau saat teduh, cepet-cepet meeting, cepet-cepet bekerja. Termasuk hatinya gak beres. Terpikat oleh kemabukan duniawi. Saya punya teman, saudara, dulu pelayanan bareng sama kami gitu ya, pelayanan bareng gitu. Begitu bekerja, ketemu banyak artis gitu, lupa. Udah gak pernah ke gereja, terus hidupnya jadi kenal narkoba, jadi kenal minum-minuman keras. Orang ketika memutuskan hal yang salah, pasti waktu buat keputusan, salah hatinya. Saya ulang ya. Orang ketika buat keputusan salah, pada waktu itu hatimu pasti lagi gak bener. Kemabukan dan pesta pora itu tergantung kualitas hati kita seperti apa. Ibu-ibu rumah tangga dengar baik. Kalau engkau melihat suamimu gajinya tidak cukup, engkau marah-marah terus, engkau mempengaruhi telinga suami dengan mengatakan, ya gajinya cuma kecil, gajinya cuma segini, pendapatanmu lo cuma segini, hatimu tidak beres. Engkau bisa enggak suami model kayak begini, kamu kata-katain gitu, jadinya selingkuh, jadinya meninggalkanmu, bisa enggak saudara? Para istri dengar baik, hatimu beresin dulu. Pasangan pulang gitu ya, pulang kerja, berkati. Jangan mulut kita, semua daripada kita, jangan punya mulut untuk apa? Menghujat sesuatu. Hati-hati dengan semua kondisi hati kita. Karena firman Tuhan katakan, supaya jangan syarat kepada pesta pora dan kemabukan, termasuk kepentingan-kepentingan duniawi, semuanya itu selalu terkait dengan kualitas hati. Jadi kalau hatinya nggak beres, pasti jatuh di dalam dosa pesta pora, termasuk dalam pesta kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Hatinya beres dulu.
Sebab jika tidak, pasti akan terseret pada pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Penting sekali, saudara, bereskan semua sampah di dalam diri kita. Supaya pikiran kita benar, perkataan kita benar, perilaku kita juga benar. Makanya diawali dengan kalimat apa toh? Kalimat perintah. Jagalah dirimu. Namanya diri itu ya berarti semua. Seluruh aspek kehidupan kita mulai dari pikiran, perkataan, hati, semuanya dijaga. Makanya hati-hati sekali. Di tahun 2025, hati-hati dalam membuat keputusan. Keputusan apa saja yang hendak kita ambil hari-hari ini, kualitas hati itu nomor 1. Kalau kualitas hatimu benar, keputusanmu pasti benar. Dan supaya, lihat, hati-hati nih, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh. Hari Tuhan itu kapan, saudara? Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan itu kapan, saudara? Hari Tuhan itu contohnya kayak begini. Seperti, kita ambil yang paling gampang lah ya, hari Tuhan. Seperti contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu kan murid Yesus kan? Sudah benar ikut Tuhan Yesus, sudah benar ikut pelayanan, sudah benar belajar banyak. Sudah benar nih jadi murid, sudah benar. Tapi karena hatinya busuk, hatinya nggak benar, terjerat kepada apa? Pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Waktu Tuhannya kapan, saudara? Waktu Tuhan adalah waktu Yudas Iskariot tidak bisa menjaga dirinya. Yesusnya dijual. Demi apa? 30 keping perak. 30 keping perak itu tuh kalau kita rupiahkan, saudara, murah banget, saudara. Murah. Seringkali kita menggadaikan hidup kita untuk sesuatu hal yang murah. Nggak ngerti kan? Yesus mati di kayu salib sampai sedemikian rupa menderitanya Yesus. Kita menjual diri kita murah. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jagalah dirimu dari mana? Pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Supaya jangan hari Tuhan datang. Yudas Iskariot tidak paham. Yudas datang pada saat apa? Adanya keserakahan duniawi. Adanya kepentingan diri. Untuk apa toh? Pengen terkenal, pengen kaya, pengen punya semuanya. Udah benar loh jadi murid Yesus. Udah benar. Makanya Alkitab katakan apa? Jaga. Jaga diri. Itu tugas kita, saudara. Jangan sampai pada saat hari Tuhan, terus ini kan dikatakan hari Tuhannya kapan? Hari Tuhannya waktu Yudas Iskariot apa? Bunuh diri. Orang kalau udah bunuh diri, mau apa? Nggak bisa apa-apa kan? Apa nunggu kita jatuh dulu, baru bertobat? Atau gimana? Makanya jangan nunggu semuanya hancur dulu, baru kita paham, oh iya ya Tuhan, aku kapok Tuhan, udah kayak begini, telat kan? Makanya firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Mulutnya dijaga. Nah, cara menjaga mulutnya dari mana? Hatimu loh dijaga. Penting sekali, saudara. Kualitas hati itu penting sekali. Sebab jika tidak, perilaku kita day by day pasti salah kaprah. Pasti salah. Engkau di dalam pekerjaan salah, di dalam pelayanan salah, di dalam keluarga apalagi. Kualitas hati perlu dijaga. Ya, dijaga. Supaya jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kalau udah terjerat utang terus apa? Kalau udah terjerat sama mamon, kebutuhannya duit. Kalau udah terjerat dalam perselingkuhan, terus apa sekarang? Nggak bisa kan? Nggak bisa apa-apa. Karena hatinya nggak dijaga. Semua tergantung hati, saudara. Makanya pagi hari ini yang ikut live-nya Kathy, ayo beresin semua hati. Anda nggak bisa, saudara,
Berdoa pun Anda tidak bisa kalau hatimu tidak beres. Membuat keputusan apapun hati-hati. Ketika hatimu tidak beres, ngawur semuanya nanti. Jaga semuanya itu. Ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Lihat, bukan cuma berdoa saja. Engkau minta perlindungan Tuhan, engkau minta tuntunan Tuhan. Jangan salah, jagalah dirimu, itu bagian kita. Jangan utang sembarangan. Sekarang banyak orang judi online. Banyak orang tuh pesta pora, wah duit melulu yang dipikirin. Tuhan sudah katakan dari awal, jagalah dirimu. Terus dikatakan apa? Berjaga-jagalah senantiasa. Namanya senantiasa itu bukan Senin Kemis. Senantiasa itu tiap hari. Berjaga-jaga. Dari apa toh? Saudara, tiap hari kita itu ketemu sama orang. Kita ketemu sama orang julid. Kita ketemu sama orang yang gak baik. Kita ketemu sama orang jahat. Kalau hati kita gak berjaga-jaga dengan benar, circle kita salah. Hati-hati, pergaulan kita. Anda bertetangga dengan siapa, Anda bergaul sama siapa, itu penting. Itu penting sekali. Berjaga-jagalah senantiasa itu sambil berdoa. Berjaga-jaga enggak, berdoa enggak, udah. Jangan tunggu semuanya hancur, baru engkau sadar. So, pagi hari ini saudara, ayo sama-sama. Yang pertama tadi, sampahnya buang dulu. Sampahnya buang, saudara. Sampahnya buang. Caranya gimana, Bu? Detox. Orang tuh banyak bertanya bagaimana caranya supaya hatinya bisa pulih, hatinya ini. Saudara, bereskan hati itu yang pertama itu adalah butuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Banyak orang simpan sampah di dalam hatinya karena tidak mau rendah hati di hadapan orang. Di hadapan Tuhan. Rendah hati. Engkau nggak bisa mengampuni orang kalau hatimu nggak rendah hati di hadapan Tuhan. Engkau nggak bisa mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri kalau tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh saudara. Kalau orang itu di hadapan Tuhan nggak nyala-nyalain masa lalu. Makanya firman Tuhan di ayat berikutnya ini, berjaga-jagalah senantiasa. Mulai latihan sekarang. Yang udah hancur ya wes, sudah enggak apa-apa. Yang udah mengalami hal-hal yang tidak baik, ya sudah. Sekarang mulai lagi. Tuhan sudah ingatkan, berjaga-jagalah senantiasa. Makanya jangan skip saat teduh. Perilaku kita tuh bisa nampak hasil dari saat teduh itu harus ada loh saudara. Hasil dari saat teduhmu apa? Hasil Anda pelayanan apa? Sama kan, kalau kita kerja kan ada hasilnya. Gaji kita, dapat reward, dapat posisi. Kalau hasilmu baik, dapatnya juga baik. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Banyak daripada kita tuh cuma berdoa. Atau nggak berjaga-jaga, nggak berdoa. Pengennya cepat selesai. Engkau lupa bahwa menjaga diri adalah tugasmu, bukan tugas Tuhan. Bukan tugas Tuhan loh saudara menjaga kita itu. Kita udah dikasih tahu. Tuhan sudah menjamin kehidupan kekal. Tuhan sudah menjamin perlindungan. Kenapa kita suka minta Tuhan, jagalah kami, Tuhan, jagalah kami. Engkau tugasmu. Tuhan akan otomatis memberikan pelayanan malaikat kepada kita. Kalau apa toh? Makanya hatinya benar. Hatinya benar, pikiranmu benar. Secara natural Tuhan akan memberikan itu. Perlindungan, penyertaan. Itu pasti ada buat kita. Makanya jaga-jagalah dirimu. Amin. Supaya kamu beroleh kekuatan. Lihat. Gak gampang dikit-dikit kalau punya
persoalan gitu ya, udahlah utang aja lah, utang. Baru punya masalah sama pasangan, pergi selingkuh, pergi mabuk-mabukan, punya persoalan dikit aja, stres, hidupnya nggak dijaga. Baru punya masalah dikit aja, cerita sana, cerita sini, julid sana, julid sini. Nggak punya duit, wah menghujat Tuhannya luar biasa. Jagalah dirimu. Makanya semuanya itu berawal dari hati loh saudara. Kualitas hati penting sekali. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi jangan nunggu semuanya hancur berantakan, karena engkau bangunnya juga akan susah. Kalau semuanya hancur berantakan, engkau akan kesusahan untuk bangkit. Tapi bagi yang sudah mengalami kehancuran, berbahagialah yang ketemu firman Tuhan ini. Miliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya banyak salah. Tuhan, saya mau berubah. Tolong saya Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti ditolong oleh Tuhan, pasti. Makanya miliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan apa? Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi waktu kita berdoa, nggak ada rasa penyesalan yang, aduh tahu gini Tuhan, aduh, atau iblis berusaha untuk apa? Mengintimidasi kita dengan apa saudara? Udahlah kamu nggak layak. Udahlah kamu nggak layak. Tuhan juga malu punya kamu. Suatu kali saya pernah ketemu dengan salah satu teman saya, saudara. Teman saya ini jatuh dalam dosa G, gitu ya. Lalu dia mengatakan begini, Kak, saya itu agak malu kalau mau pelayanan. Kakak kan tahu siapa saya. Teman saya ini menuju pemulihan, saudara ya. Dia memang konseling sama saya, dia banyak ngobrol sama saya. Dia jatuh dalam dosa G, tapi dia mau berubah, dia mau bertobat. Iblis berusaha untuk mempengaruhinya. Kamu nggak layak. Orang bakalan malu lihat kamu. Nah, iblis berusaha untuk itu. Makanya penting sekali. Semuanya itu mulailah dari nol. Siapapun Anda yang ikut live saya pagi hari ini, maupun yang di YouTube ya, kehancuran yang sedang Anda alami hari-hari ini, berangkatlah dari nol. Datang kepada Tuhan. Sudah, yang sudah berlalu sudah. Biarkan saja yang hancur itu, biarkan saja. Sekarang di hadapan Tuhan nol. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Sewaktu kita menyerahkan diri untuk Tuhan mengubah hidup kita harus merelakan diri untuk diproses. Karena berangkatnya dari nol, prosesnya memang gak gampang, dan itu menyakitkan buat daging. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Karena apa? Waktu proses itu datang, kalau hatimu tidak kuat, dirimu tidak kuat, engkau akan terseret kembali kepada dosa yang lebih berat lagi. Dan itu akan menyusahkan kita untuk bangkit. Saul udah benar, dia sudah ngikutin. Tapi karena hati Saul itu tuh nggak baik. Semuanya itu selalu berangkat dari hati, saudara. Saul dipilih jadi raja. Harusnya tinggal ngikutin aja. Miliki sikap kerendahan hati. Karena hatinya tinggi. Tinggi hati, sombong banget. Pengurapan itu diambil oleh Tuhan. Karena kalau pengurapan itu turun buat orang yang tinggi hati. Pengurapan daripada Tuhan itu tuh, yang seharusnya milik Tuhan diakui jadi miliknya sendiri. Saya hebat. Wah, saya seorang pelayan Tuhan yang hebat. Wah, saya itu seorang direktur yang hebat. Wah, saya seorang manajer yang hebat. Itu pengurapan miliknya Tuhan. Engkau akui sendiri. Karena apa? Tinggi hati. Jangan seperti Saul. Makanya semua yang mengalami kehancuran hari-hari ini, ayo berangkat dari nol. Izinkan dirimu diproses oleh Tuhan. Hati-hati ya. Jagalah dirimu. Termasuk saya juga. Ayo sama-sama kita menjaga diri kita.
dari semua intimidasi yang palsu itu dari iblis. Amin. Ya, agar supaya kita itu memiliki satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Miliki sikap hati itu. Ya, jadi jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat terhadap semua kemabukan duniawi. Lalu yang kedua, berjaga-jagalah senantiasa. Jam saat teduhmu mesti benar. Cara kita hidup itu saat teduhmu harus benar. Semua harus benar, saudara. Semua harus benar. Nggak apa-apa. Semua yang sudah mengalami kehancuran itu nggak apa-apa. Ayo perbaiki diri. Saat teduhnya benar. Pelan-pelan buang sampah dalam hati. Supaya pikiranmu beres. Perkataanmu beres. Doamu jadi enak. Doamu menjadi powerful. Waktu engkau nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, engkau akan bersuka cita sekali. Amin. Ayo, sudah selesai. Ayo kita doa sama-sama. Goramaya sakantana ya lalawala. Oh ya lawala wala 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 wala. Syakarala wala 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 wala. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, yes. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saudara, mari kita belajar. Let it go. Sudah, yang ada di hadapan kita, mau hancur, mau hilang, mau seperti apapun, let it go. Lepasin, relakan. Lihatlah apa yang ada di hadapan sekarang ini. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Saya melihat saudara yang ikut live ini terlalu menyesali apa yang hilang. Berhentilah dengan semuanya itu. Jangan buat stres dirimu. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Tapi syaratnya adalah sesuatu yang baru itu, yang sudah ada di depanmu itu, bisa dicuri oleh iblis. Makanya penting sekali pagi hari ini, jaga diri. Menjaga diri dan berjaga-jagalah senantiasa, Tuhan katakan. Sesuatu yang baru di depan kita itu bisa dicuri oleh iblis. Oleh sebab itu keputusan mari kita ambil sama-sama. Rendah hati di hadapan Tuhan. Biarkan yang sudah berlalu, biarkan saja. Kosongkan hatimu. Semua dari sampah-sampah yang gak perlu. Berjuanglah untuk bisa mengampuni kesalahan orang. Berjuanglah untuk berdamai dengan diri sendiri. Dari semua kegagalan yang kita alami. Dari kehancuran yang kita alami. Berdamai dengan semuanya itu. Pagi hari ini Tuhan katakan dengan begitu jelas. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Relakan saudara. Relakan. Ayo masing-masing. Masing-masing berurusan sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk bisa menyongsong hari-hari besok itu bersama-sama dengan Tuhan. Dengan hal yang baru daripada Tuhan. Let it go saudara. Yang sudah berlalu biarkan saja. Come on, ayo semuanya. Tuhan lagi bekerja pagi hari ini. Come on, come on. Come on saudara. Semua berurusan sama Tuhan.
Nggak apa-apa, ada yang hutangnya banyak banget sampai miliaran. It's okay, saudara. Tuhan hendak mengubah hatimu. Tuhan hendak mengubah hatimu. Horaba syanda kalala wala wala wala. Tuhan, Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Tuhan membawa belas kasihan pada kita semua pagi hari ini. Kemana saudara? Ayo rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. It's okay, it's okay. Kami mau belajar let it go Tuhan. Kami belajar untuk berdamai dengan semuanya itu. Tolong setiap kami ya Roh Kudus. Yes Tuhan. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap Allah bagi hidup kami. Yes Tuhan. Biarlah hatimu penuh dengan damai sejahtera. Ada salah satu wanita yang engkau mengalami kehancuran. Sampai engkau udah gak bisa nangis lagi. Tapi pagi hari ini mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan tahu isi hatimu. Let it go, kata Tuhan. Mulai sesuatu yang baru. Jaga hatimu. Berjaga-jagalah senantiasa. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada seorang bapak-bapak yang engkau mengalami kehancuran dalam keluargamu. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah hidupmu dulu. Jagalah hatimu, kata Tuhan. Jagalah hatimu. Horabashikala wala wala wala. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa belas kasihan kepada kami pagi hari ini. Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Wow, saya merasa ada begitu banyak yang dilawat Tuhan pagi hari ini. It's okay, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Tuhan sedang membawa roh belas kasihan kepada kita semua. Terima itu dengan sukacita. Terima, terima. Tuhan mengasihimu, saudara. Tidak ada yang sia-sia dalam doamu. Tidak ada yang sia-sia. Kemauan doa terus, doa. Doa terus, doa terus. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu, saudara. Tuhan melihat hatimu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Ayo kita terima berkat sama-sama. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pimpin kami pagi hari ini. Berkati kami, urapi kami pagi hari ini. Dengan urapan yang baru. Tuntun langkah hidup kami ya Tuhan. Bantulah kami yang sedang pemberesan hati kami. Tolonglah setiap kami. Untuk kami bisa menyongsong hari esok. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua. Pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya tahu masih ada yang dilawat oleh Tuhan. Gak apa-apa saudara. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, nikmati hadirat Tuhan. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.